Habislah tuan-tuan, kerajaan ni zalim. Nak bawa naik cukai SST 5%. Jenuhlah kita ni orang kampung, orang miskin nak kena bayar cukai lagi. Habislah lepas ni barang naik harga lagi. Lalu ada satu pertanyaan, bagaimana kami membayar hutang kami kalau begitu? Mereka bilang, you punya 200 juta rakyat, pajaki rakyat kalian. Mantap. Orang miskin sengsara kena PPN 12%, orang kaya justru dapat pengampunan pajak. Lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, yang ada di Indonesia, di Malaysia, kalian teman-temanku semua, apa kabar kalian hari ini? Tentu baik-baik saja ya guys ya. Oh iya guys, di video kali ini saya akan mereaction sebuah video yang ya seperti biasa lah ya, antara Indonesia dan juga Malaysia. Ini sebagai bukan referensi yang merugikan untuk kedua negara, cuman ini adalah gimana caranya Indonesia belajar dari negara tetangga sebelah seperti Malaysia tentang sistem perpajakan di negeri kita tercinta gitu, di Indonesia. Seperti biasa ya guys ya, selalu bertolak belakang Indonesia dan Malaysia. Kalau di Indonesia perpajakan tersebut hanya untuk orang miskin, diperas, diambil semua, bahkan dipaksa untuk membayar pajak. Ya, siapa yang menguasai pemerintah itu sendiri ya guys, itu kenyataannya lah ya. Tidak percaya? Kita saksikan ke videonya yang bertolak belakang antara Indonesia dan Malaysia. Apa itu di Malaysia yang terjadi? Kita lanjut ke video. Gas guys. Iya, ini alasan pajak kenapa naik terus. You boleh merdeka, tapi you miskin. Rakyat penyakitan, rakyatmu bodoh. Tapi jangan khawatir, saya punya uang. Sekolahkan rakyatmu, bikin pembangunan, saya kasih utang. Iya kan? Nah, jadi tugas pemerintah itu, Republik, adalah satu, mengambil hutang dari bank, menghabiskan utang itu melalui apa yang disebut APBN. Lalu dulu mereka tanya, jadi bagaimana saya membuat APBN? Jangan khawatir, sekolahkan anak-anak pintar kamu ke Berkeley, ke Chicago, ke Harvard. Mereka dididik untuk membuat pembangunan. Lalu dikasih paket hutang dan diajari kalau nggak bisa kirim konsultan seperti John Perkins dan sejenisnya. Lalu ada satu pertanyaan, bagaimana kami membayar hutang kami kalau begitu? Mereka bilang, you punya 200 juta rakyat, pajaki rakyat kalian. Mantap. Nah, jadi itulah yang terjadi di dalam sistem Fir'aun sekarang ini, bahwa pemerintah itu didesain hanya untuk mengambil hutang dari bank, menghabiskan melalui APBN dan proyek, kemudian memajaki rakyat. Karena itu pajak semakin hari semakin tinggi, semakin banyak, semakin tinggi, semakin banyak. Orang miskin sengsara kena PPN 12%, orang kaya justru dapat pengampunan pajak. Lu kok bisa kok? Nah ini dia teman-teman ya, banyak yang bilang dan tanya stigma ini ke aku. Kok bener gak sih kalau misalnya orang miskin itu akan semakin terperas atau tertekan dengan kenaikan PPN jadi 12%, dan kemudian kok tiba-tiba ada wacana nih bakal ada tax amnesty jilid 3 di mana orang-orang kaya akan dapat pengampunan pajak. Nah, menurutku teman-teman ya, ini dua topik yang perlu dipisahkan walaupun masih dalam konteks perpajakan, di mana kalau PPN itu kan sebenarnya pajak pertambahan nilai dan itu memang akan dibebankan atau ditanggung oleh konsumen, nggak hanya orang miskin doang atau kaum mendang-mending, kaum menengah ke bawah, nggak seperti itu. Orang kaya pun kalau misalnya dia melakukan konsumsi, dia juga akan menanggung PPN 12% atas barang atau jasa yang dia konsumsi tersebut. Kemudian terkait dengan tax amnesty ya memang lah ya, ini yang namanya proyek penerimaan negara. Tetapi ada baiknya juga buat kita ikut yang namanya tax amnesty nanti di saat sudah terbit ya peraturan pelaksananya. Karena apa? Karena tax amnesty sendiri itu sebenarnya adalah kesempatan kita untuk memurnikan aset-aset yang kita miliki tapi selama ini belum pernah dilaporkan di SPT, dan aset-aset tersebut
diperoleh dari penghasilan yang tidak pernah dibayarkan pajaknya. Dan kalau kita ikut tax amnesty seperti jilid-jilid sebelumnya, itu yang namanya dosa-dosa masa lalu kita seolah-olah diampuni ataupun ditutup celahnya untuk bisa diperiksa kantor pajak. Sebenarnya ini worth it juga, nggak harus untuk orang kaya. Kalau kalian merasa kaum mendang-mending tetapi selama ini punya penghasilan dan itu membuat kalian bisa menghidupi diri sendiri serta punya aset, ya ikut tax amnesty juga boleh dipertimbangkan. Kalian kerja, kalian banting tulang, gajinya dipotong pajak. Kalian mau nabung, tabungannya dipotong pajak. Kalian mau beli makanan untuk hidup sehari-hari, kalian harus bayar pajak dengan uang yang sudah dipotong pajak. Kalian mau beli kebutuhan sehari-hari, sabun, baju, makanan, kalian harus bayar pajak dengan uang yang sudah dipotong pajak. Kalian mau beli tanah, mau beli rumah untuk masa depan kalian, kalian harus bayar pajak dengan uang yang sudah dipotong pajak. Kita itu harusnya bersyukur pemerintah hanya menaikkan pajak 12%. Kalian bayangin, kalau misalnya pemerintah tiba-tiba ngomong gini, kalian napas pun gue pajakin. Mantap itu. Betul kan? Bernapas dipajakin. Manuk juga nih pemerintah kan. Jangan-jangan ntar yang jomblo kena pajak juga. Betul, bisa jadi itu. Rin, lu pasti sedih banget kalau dengar berita ini. Ada warga desa di Boyolali yang terpaksa nutup usahanya gara-gara kena tagihan pajak 670 juta. Bapak ini sampai bilang, aku wes ora sanggup. Atau dalam bahasa kita, aku udah nggak sanggup. Dia lebih memilih buat balik bertani, Rin. Asli, ini miris banget, Ri. Kok bisa sampai pajaknya 670 juta? Berarti skala usahanya gede banget dong. Iya, bener banget. Nama beliau adalah Pak Pramono, warga Boyolali, Jawa Tengah. Dia punya usaha penjualan susu sapi perah yang besar dengan 1.300 peternak sapi di bawah usahanya. Dan produksinya nyampe 20 ton susu per hari. Di tahun 2020 dia pernah kena tagihan pajak 2 miliar, terus turun jadi 670 juta, dan turun lagi jadi 200 juta, dan langsung dibayar. Tapi di tahun 2021 dia kena tagihan pajak lagi sebesar 110 juta rupiah. Pak Pramono akhirnya udah nggak kuat. Wow, skala usahanya gede banget. Harusnya pemerintah mendukung usaha kayak gini untuk memenuhi kebutuhan susu sapi di tanah air ya. Bener banget, Bapak ini malah dipajakin dengan angka yang tinggi banget. Bahkan Pak Pramono sampai kaget dengan rekeningnya yang tiba-tiba diblokir gara-gara dia enggan bayar pajak yang tinggi itu. Akhirnya dia mutusin untuk nutup semua usahanya. Jadi usahanya benar-benar bubar dan Pak Pramono bilang mending dia nutup usaha biar nggak usah ribet soal pajak dan balik bertani aja. Oh my god, Indonesia. Ya itulah. Pajak hanya untuk rakyat kecil ya. Jadi yang kaya udah makin kaya, udah kebal hukum lagi itu. Tapi kalau yang miskin udah, kalian nafas pun salah itu, ya kan? Manuk juga tugas tuh. Terus terang saja, saya melihat semenjak Indonesia berdiri sampai hari ini, hukum yang dibuat tidak pernah berpihak kepada rakyat kecil. Betul. Lebih-lebih di masa Jokowi, apalagi di era Presiden Prabowo sekarang ini. Hukum yang dibuat khusus untuk merampas harta rakyat kecil, bukan untuk mengambil harta pejabat-pejabat yang telah menyusahkan rakyat. Kalau sudah seperti ini negara, kira-kira apa yang bisa dibanggakan lagi? Rakyat kecil dipaksa bayar pajak habis-habisan, mati-matian. Tapi yang menikmati pajak adalah pejabat-pejabat negara. Betul. Luar biasa zalim. Betul itu. Betul. Udah. Gak salah lagi udah. Saya mengkritisi pemerintah yang sekarang, dulu dan yang sekarang. Dari masalah TKI yang gak kelar-kelar, ngirim barang juga barangnya banyak yang hilang, apapun dipajakin, iya kan? Kalian pernah nggak ngerasa untuk yang TKI? Kalau dulu ada sih, saya pernah ngerasa gitu, yang bekerja entah itu di Taiwan, entah itu di Jepang, entah itu di Malaysia. Kalau kirim barang ke kampung, udahlah kadang barangnya hilang, nggak nyampe pula. Terus kalau nyampe dipajakin, ya kan? Pernah ngerasa seperti itu. Membuat kita jadi nggak percaya lagi kepada negeri ini. Jadi kalau orang kaya tuh udah kebal pajak ya gitu ya. Dan ini berbanding terbalik dengan apa yang ada di Malaysia gitu ya. Kalian jangan salah, di Malaysia juga ada yang rakyat protes terhadap pajak-pajak tersebut. Bahkan ramai sekali. Di setiap negara itu, jangankan di Indonesia, di Malaysia, dimanapun itu ya,
pasti akan merasa rakyat itu terbebani karena pajaknya. Tapi di samping itu, kebijakan Malaysia itu berbanding terbalik dengan Indonesia. Habislah tuan-tuan, kerajaan ni zalim. Nak bawa naik cukai SST 5%. Jenuhlah kita ni orang kampung, orang miskin nak kena bayar cukai lagi. Habislah lepas ni barang naik harga lagi. Saya ni tuan-tuan tak tahulah nak kata apa macam mana tuan-tuan. Bila mana kerajaan umumkan SST untuk barang-barang bukan keperluan, maksudnya barang-barang mewah ni naik 5%, ramailah yang marah, mengamuk, kerajaan ni zalim, kerajaan ni nak menekan, menindas rakyat. Yang kerajaan nak bawa naik ni cukai SST 5% ni king crab tuan-tuan, yang harga sekilo beratus. Kan, ikan salmon. Awak kita makan ikan salmon ni hari-hari kan tuan-tuan. Lepas tu nak warna apa lagi? Cendawan truffle yang harganya sekilo beribu. Moi kaya sungguh dah orang kita ni tuan-tuan. Kan, kita ni beli kat market cendawan yang dalam pack tu RM5 satu pack tuan-tuan. Tak terasa apa benda tu. Dan yang nak warna lagi harga apa dia? Tu sutra, cukai import untuk sutra. Awak kita ni pakai sutra kan tuan-tuan. Cukai ni untuk orang kaya. Tapi kalaulah ramai rakyat kita marah, saya fahamlah. Mungkin zaman Madani ni ramai orang kaya tuan-tuan. Ramai orang yang mampu beli barang mewah zaman Madani ni tuan-tuan. Tuan-tuan, sampaikan king crab naik harga pun mereka marah. Sampaikan kerajaan nak cukai king crab, nak cukai ikan salmon, nak cukai sutra, nak cukai cendawan truffle yang harganya sekilo beribu pun rakyat marah. Boy mak, saya pun tak tahulah nak kata macam mana tuan-tuan. Tapi tak apalah tuan-tuan, kita fahamlah. Mungkin mereka hanya baca tajuk, tak baca perincian barang apa yang nak dicukai tu tuan-tuan. Bukannya kerajaan nak cukai semua benda. Kerajaan nak cukai barang-barang mewah saja tuan-tuan. King crab, cendawan truffle yang harga beribu, kain sutra yang harga beratus 1 meter, kan, ikan salmon. Moi, hebat dah orang kita ni tuan-tuan. Kau kampung pun makan ikan salmon. Ini faham ambil tau. Faham ambil. Hang ingat B40 tak terkesan ke? Yang B40 tu bang macam ni, video yang abang tu kata, saya bukan faham sangat lah, tapi boleh lah. Yang abang tu kata dia cukai yang naik dekat Malaysia tu, dia kata untuk orang bangsa kayangan sahaja, seperti king crab, seperti lobster, seperti makanan-makanan yang mungkin rakyat yang gaji 2,200, yang kayak kaviar lah ya, kayak jamur apa tadi tu yang dibilang, mohon maaf saya sudah lupa. Jadi itu cukai yang naik sampai segitunya itu untuk orang-orang yang mampu ya. Jadi intinya itu yang abang cakap tuh, budayakan membaca ya, gitu ya. Jangan selalu melihat tajuk ataupun judul. Lihat tajuk, judul udah marah gitu. Wow ya, terbaik lah. Tapi yang abang tuh kata terbaik gitu ya. Tidak bisa saya berkata apa-apa sih. Semua di negara tuh sama. Masalah cukai, pasti rakyatnya marah gitu. Apa bawaannya kita sebagai manusia. Jadi yang apa-apa yang membuat kita tuh nggak enak, pasti terkejut dan terus meluapkan. Tapi alangkah baiknya jika ada seperti itu, kita budayakan membaca terlebih dahulu, betul ya. Jangan seperti abang ini ya. Ya abang ya gitu. Mohon maaf ya jika saya ada kata agak tidak enak untuk abangnya, untuk rakyat Malaysia, untuk rakyat Indonesia. Saya mohon maaf banyak-banyak. Jadi di video kali ini kita sampai sini dulu, dan kita akan berjumpa lagi di next video. InsyaAllah besok ataupun lusa kita akan upload lagi dengan tajuk yang berbeda. Sehat selalu, salam persaudaraan dari Indonesia dan juga Malaysia. Salam damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye-bye guys.